Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang di mata kuliah Kalkulus 1. Kali ini kita membahas materi yang pertama, yaitu terkait himpunan. Mungkin sebelumnya sudah pernah diajarkan ya waktu zaman sekolah, terutama waktu zaman SMA, himpunan itu bagaimana. Nah, ya di sini kita mengulang kembali. Jadi kalkulus itu sudah disebutkan di awal ya. Misalkan ada turunan atau integral itu kan berawal dari fungsi. Fungsi itu diawali dari himpunan dulu. Jadi ini adalah dasar yang perlu kita bahas. Himpunan itu apa? Himpunan adalah salah satu cabang matematika yang dicetuskan oleh matematikawan Jerman. Dan himpunan ini merupakan kumpulan benda-benda atau objek yang punya definisi tertentu dan punya batasan tertentu, di mana definisi dan batasan tersebut sudah jelas. Jadi sudah pasti dan sudah jelas, sudah terang gitu. Nah, himpunan merupakan kumpulan dari objek yang memiliki sifat tertentu. Jadi kata kuncinya adalah sifat tertentu, kemudian sudah jelas ya batasannya. Sorry, ini sifat tertentu sudah jelas batasannya. Gitu. Contohnya adalah himpunan bilangan prima antara 1 sampai 10. Itu kan sudah jelas ya. Jadi berapa? 2, 3, 5, 7. Masih ingat bilangan prima itu apa? Bukan bilangan ganjil ya, atau bilangan genap gitu kan. Nah, kemudian contoh yang lain adalah himpunan mahasiswa prodi S1 Teknik Industri yang berasal dari Yogyakarta. Jadi kok himpunan mahasiswa kan semua mahasiswa. Nah, sekarang dibatasi lagi untuk teknik industri. Teknik industri kan ada IP, ada magister begitu ya. Nah, ini juga sudah dijelaskan lagi bahwa ini adalah prodi S1. Nah, ini kan mahasiswa prodi S1 Teknik Industri itu kan bisa berasal dari mana-mana nih. Nah, ini khusus dari Yogyakarta. Begitu. Baik, berikutnya adalah terkait bagaimana kita menyatakan himpunan. Nah, sebenarnya ada beberapa cara dalam menyatakan himpunan ya. Yang pertama adalah metode deskripsi, kedua adalah metode tabulasi atau roster, dan yang ketiga adalah rule. Nah, yang deskripsi itu kita menyebutkan syarat atau sifat keanggotaan. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 1 sampai 10. Jadi, karena kita berupa deskripsi, ya deskripsi ini kita pindah ke sini. Bilangan prima antara 1 sampai 10. P sama dengan, nah, himpunan itu selalu diberi tanda seperti ini ya. Nah, bilangan prima antara 1 sampai 10. Itu metode deskripsi. Jadi benar-benar disebutkan syarat atau sifatnya. Kemudian yang kedua adalah metode tabulasi atau roster. Jadi dia langsung menyebut aja anggota-anggotanya apa. Misalkan P adalah himpunan bilangan prima antara 1 sampai 10. Jadi dia langsung disebut P sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Dan yang ketiga adalah metode rule, yaitu dengan notasi pembentukan himpunan. Nah, contoh P adalah himpunan bilangan prima antara 1 sampai 10 sehingga P sama dengan X ya, di mana X itu adalah kurang dari 10 dan X itu adalah bilangan prima. Jadi cara bacanya begitu ya. P itu adalah X di mana syaratnya X itu kurang dari 10 dan X itu merupakan bilangan prima. Nah, itu adalah cara-cara untuk menyatakan himpunan. Nah, ini adalah relasi himpunan. Kita masuk sini. Jadi sebenarnya sudah pernah ya materinya, jadi tidak asing lagi dan ini sudah familiar, jadi ini hanya merecall kembali, mengingat-ingat kembali, mereminder kembali. Nah, ini contohnya adalah yang pertama, himpunan A dikatakan dengan himpunan B atau A sama dengan B jika setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B
Dan sebaliknya, anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A juga. Jadi misalkan A itu 235 dan B itu 523, walaupun ini urutannya berbeda, tapi isinya tetap sama, maka dikatakan A sama dengan B. Begitu. Paham ya? Kemudian yang kedua, himpunan yang tidak memiliki anggota disebut dengan himpunan kosong, ditulis dengan notasi ini. Nah, ini adalah notasi untuk menyatakan himpunan kosong. Contohnya, P merupakan X, di mana X itu lebih dari 10 dan merupakan bilangan prima sekaligus bilangan genap. Nggak ada. Kalau dia kurang dari 10, bilangan prima dan bilangan genapnya kan 2. Tapi kalau lebih dari 10, itu nggak ada. Nggak ada bilangan genap. Kalau bilangan genap nanti udah nggak prima lagi karena dia adalah perkalian 2, ya kan? Maka karena dia nggak ada, maka dia dinotasikan demikian. P sama dengan himpunan kosong atau tidak memiliki anggota. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B, dinotasikan seperti ini ya. Jadi ini adalah bagian. Aduh, kecoret. Nah, bagian ya. Apabila setiap anggota A juga merupakan anggota B. Nah, tapi jadi anggota A itu merupakan anggota B, tapi anggota B belum tentu anggota A, karena anggota B itu memuat anggota A, sementara A itu termuat dalam B. Jadi, kalau misalkan lambangnya seperti ini, nah ini cara bacanya adalah A termuat dalam B. Sedangkan ini cara bacanya adalah B memuat A. Begitu. Sementara apabila A itu bukan bagian dari B, itu dinotasikan seperti ini. Yang artinya A bukan merupakan himpunan bagian B. Contohnya, P adalah X, di mana X kurang dari 10 dan X merupakan bilangan prima. Sedangkan Q adalah X, di mana X kurang dari 10 dan X merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan ada macam-macam ya, lebih luas gitu kan isinya. 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 10. Sementara bilangan prima itu ada di dalam sini. Jadi, P termuat dalam Q. Dan Q memuat P. Begitu. Paham? Oke, gampang ya. Selanjutnya, operasi antar himpunan. Jadi kita ada beberapa ya. Yang pertama adalah gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota A dan B atau keduanya. Jadi dia ya A dan atau B. Jadi masuk sini. Kan kalau dan kan yang ini. Nah, kalau atau berarti yang di luar sini ya. Gitu. Gabungan himpunan A dan B ditulis dengan notasi seperti ini. Atau X merupakan himpunannya A atau X merupakan himpunannya B. Berarti kan dia ada di sini ya. Kalau atau itu berarti semuanya. Contoh, A adalah 1, 2, 3 dan B adalah 2, 3, 4, 5, maka gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6-nya nggak ada, typo ya. Apabila digambarkan di dalam diagram Venn jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berdasarkan definisi gabungan himpunan tersebut, maka terdapat sifat ini. Yang pertama adalah A gabungan B sama dengan B gabungan A. Jadi bisa dibolak-balik. Sifat ini disebut sifat komutatif. Nah, kemudian A termuat dalam A gabungan B dan B termuat dalam A gabungan B. Ya iyalah gitu kan.
Kan ini adalah bagian dari keseluruhan, begitu. Selanjutnya, operasi antar himpunan yang lain adalah irisan himpunan. Irisan himpunan adalah himpunan A dan B. Semua objek yang menjadi anggota himpunan A dan B. Jadi hanya A dan B saja. Kalau cuma A aja nggak bisa, atau kalau cuma B aja nggak bisa juga. Dan ditulis dengan notasi seperti ini. Di mana X merupakan himpunan A dan himpunan B. Nah, seperti itu. Contoh, A adalah 1, 2, 3, B ada 2, 3, 4, 5, berarti yang sama adalah 2 dan 3. Begitu. Jika digambarkan dengan diagram Venn, jadi ini diagram Venn ya. Berdasarkan definisi irisan himpunan tersebut, maka sifatnya A irisan B ya. Jadi irisan himpunan A dan B sama dengan irisan himpunan B dan A. Gitu. Jadi bisa dibolak-balik karena ya 2, 3, 3, 2 sama aja. Nah, di mana irisan himpunan A dan B ini merupakan bagian dari A, dan irisan himpunan A dan B ini merupakan termuat dalam himpunan B, bagian dari B. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya, operasi antar himpunan. Jadi, ada yang namanya selisih himpunan. Selisih himpunan adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A tetapi tidak menjadi anggota himpunan B. Nah, ini. Jadi, apa namanya, ini kan A atau B kan ini ya. Kalau A dan B kan ini. Nah, kok selisih himpunan A dan B itu contohnya himpunan A yang bukan B. Itu. Nah, ditulisnya A dikurangi A dan B gitu. Jadi A dan B kan ini nih. Nah, himpunan A dikurangi A dan B-nya itu. Ini ditulisnya seperti ini. Ini selisih himpunan. Contohnya 1, 2, 3. Ini 1, 2, ini 1, 2, 3. 2-nya di sini ya, 3-nya di sini. Sedangkan B adalah 2, 3, 4, 5. Berarti yang A tapi bukan B itu hanya 1. Begitu. Kemudian sampai sini sudah paham? Nah, ini sebaliknya. Sebaliknya kalau B ini ya, dikurangi A, ini salah ya nih. Yang benar ada 4 dan 5. Ya kan? Jadi dia 1, ini 4, 5. Kemudian kalau yang irisan B itu 2 dan 3. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka sifatnya adalah selisih A dan B merupakan bagian dari A. Iya, karena yang satu ini selisihnya ini merupakan bagian dari A. Nah, kemudian selisih ini yaitu angka 1 kan. Nah, B kurangi A berarti kan 4, 5. Dan irisan AB itu 2 dan 3, aduh sorry ya aku coret kelihatan ya, adalah saling asing. Jadi ini sendiri-sendiri. Enggak ada kesamaan. Begitu. Baik, berikutnya adalah operasi antar himpunan. Jadi ada komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan semua objek yang bukan anggota himpunan atau dapat dikatakan sebagai selisih antara himpunan semesta dengan himpunan A. Jadi ini himpunan semesta nih. Nah, komplement himpunan itu selain A, jadi ada di sini begitu. Komplement himpunan A ditulis dengan lambang A aksen atau A C, komplement maksudnya. Dalam notasi himpunan. Komplement himpunan A dapat didefinisikan dalam bentuk ini. A aksen, di mana
X itu merupakan himpunan semesta tapi bukan A, begitu. Baik, selanjutnya nanti akan ada latihan. Silakan diulang lagi videonya apabila belum jelas dan silakan kerjakan latihannya sesudah memahami video yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.